Shalom. Iya. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa hadir kembali dalam ibadah kita. Inilah pertemuan ibadah raya kita. Selain ada juga pertemuan ibadah yang lain, pertemuan ibadah Mesbah Dupa, pertemuan ibadah Meja Roti, dan juga inilah pertemuan ibadah raya kita. Biasanya dalam pertemuan ibadah raya jumlahnya kapasitasnya cukup ramai ya. Karena memang hari Minggu libur, maka kita bisa bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Dan sangat terlalulah kalau tidak beribadah pada hari Minggu ya. Karena jelas Alkitab mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah Allah yang keempat. Sabat yang kita pahami adalah artinya hari peristirahatan. Walaupun Sabat artinya juga hari Sabtu, ya, hari Sabtu. Maka bangsa Yahudi mereka beribadah pada hari Sabtu. Tapi Sabatnya kita adalah hari kemenangan. Amin. Di mana Tuhan Yesus telah bangkit pada hari ketiga, maka tepat pada hari Minggu ini merupakan menjadi Sabat bagi kita, hari perhentian kita bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan, ini sumbernya dari ibadah KPA. Jadi kalau di ibadah KPA masih hitungan jari yang hadir, nggak sampai 4 tangan ya, paling-paling 2 tangan inilah jari dihitung ini, 1, 2, 3, 4, segitulah jumlahnya. Sangat dikit yang hadir, maklum ya. Kita semuanya pengusaha-pengusaha ya, pekerja-pekerja yang budiman yang sangat mungkin aktif bekerja sampai larut malam, puji Tuhan. Tetapi alangkah sangat disayangkan kalau hanya di rumah bisa ya, di rumah bisa, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas, kondisi sehat, masih muda, nggak ada sakit, hari Jumat tidak datang. Di mata Tuhan, di mata manusia, di mata organisasi keagamaan, terlalu lah itu, nggak bisa datang, kan begitu ya? Bisa nonton televisi, bisa nonton tentang debat politik, ya nggak salah nonton, tapi ingat, kita sudah tergembala di tempat ini dengan benar, siap untuk dididik. Saya nggak berbicara kalau tidak hadir ibadah karena sakit, karena faktor usia, karena dan lain sebagainya, aktivitas mungkin studi, tidak. Tapi diharapkan bagi yang bisa. Amin. Berikanlah yang terbaik bagi nama Tuhan. Nah, topik kita pada hari ini adalah api mesbah korban bakaran. Ya, api mesbah korban bakaran. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat tabernakel nih ya, nanti ini akan saya bahas. Ini khotbahnya adalah khotbah tentang tabernakel ya. Ada unsur pengajaran di sini. Jadi saya harap kita punya sistem ukuran Tuhan. Jadi kalau saya sampaikan menurut ukuran Tuhan, ini harus kita lakukan. Amin ya. Bukan ukuran saya, bukan ukuran standar gereja Betel Indonesia, tapi standarnya adalah firman Tuhan. Sehingga kita sepaham, satu pikiran menurut pikiran Kristus, satu perasaan Kristus, itulah standar firman Allah. Bukan perasaan saya, bukan pikiran saya, tapi mari kita satukan pikiran kita, satukan perasaan kita, jatuhkan menurut firman Allah. Maka kita sama ya standarnya. Nah, kita lihat Imamat 9 ayat 24. Ya, di layar sudah ada ayatnya, boleh kita bacalah bersama-sama. Ayat ini ada 2 ayat, Imamat 9 ayat 24 dan Imamat 6 ayat 13. Kita baca bersama-sama Imamat 9 ayat 24. 1, 2 ya. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Imamat 6 ayat 13 bersama. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita
tidak hidup dalam hukum Taurat. Ini kan hukum Taurat semua ini. Pola-pola Taurat semua, ya. Kita nggak ada bakar kambing, kita nggak ada bakar domba di era perjanjian baru. Tapi hukum Taurat tidak bisa dihapus. Nah, ya. Jadi segala makna-makna secara harafiah ini, maka ada perjanjian baru harus dijelaskan berdasarkan perjanjian baru sehingga kita mengerti. Oh, itu maksudnya rupanya. Nah, jadi mezbah korban bakaran yang ada di sini berbeda dengan mezbah dupa ya. Sama-sama ada gambar api di sini. Nah, sama-sama ada gambar api. Bapak Ibu saudara-saudara, saya baca secara Tauratnya saja dulu supaya kita mengerti. Nanti saya akan membacakan, jelaskan secara penafsiran perjanjian baru. Ini api Bapak Ibu saudara-saudara. Api ini bukan api apa ya? Bukan api biasa. Next, boleh biar sambil dibaca di layar. Ya. Jadi api yang itu dari mezbah korban bakaran itu bukan api yang dibuat oleh manusia. Kalau sekarang kan ada mancis ya. Ada mancis, ada cara teknisnya untuk membakar. Ada. Dibakar, jadilah terbakar. Tapi api dalam mezbah korban bakaran itu bukan api yang dibuat oleh manusia, tetapi api dari Tuhan itu sendiri. Ini nanti kita harus pahami, dari Tuhan sendiri, bukan hasil karya manusia buat api itu, tapi langsung api dari Tuhan turun memakan, melenyapkan, menghanguskan korban bakaran itu. Mezbah korban bakaran ini Bapak Ibu saudara-saudara perlu kita ketahui, ya. Kalau orang pada zaman itu mau bertobat, nah mereka harus memberikan persembahan. Persembahan domba, lembu, maka itu dipotong, disembelih, ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Kalaulah memenuhi syarat dan petunjuk ukuran firman Allah, maka api dari Tuhan akan turun melenyapkan, menghanguskan korban bakaran tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, apa maknanya dulu korban bakaran ini? Ini adalah hidup kita. Amin. Pintu gerbang itu adalah percaya kepada Yesus. Kedua tahap masuk kemudian adalah korban bakaran. Itu yang kedua. Dalam konsep namanya kita bertuhan, berbeda dengan konsep namanya beragama. Kalau konsep agama berkata begini, ya Pak, kita harus bertobat dulu baru percaya. Itu konsep agama. Tunggulah aku bertobat dulu, aku akan datang gereja. Tunggu aku diberkati Tuhan, maka aku datang ke gereja. Tunggu anakku bertobat, aku mau datang ke gereja. Tunggu dunia ini berubah, aku mau datang ke gereja. Itu konsep agama. Tetapi konsep firman Allah, pintu gerbang itu adalah percaya. Mezbah korban bakaran adalah pertobatan. Berarti percaya dulu baru bertobat. Jangan terbalik ya. Dalam iman Kristen, percaya dulu baru bertobat. Percaya ini bukan percaya agama seperti yang kita pahami. Oh, aku kenal Yesus. Tidak. Percaya menurut ukuran standar firman Allah, kita bisa ginosko dengan Tuhan, mengenal secara pribadi. Makanya, kenapa dia percaya Yesus tidak pernah berubah-berubah? Karena kenalnya sebatas kenal biasa aja. Kalau ditanya kita, apakah kita kenal dengan Bapak Jokowi? Kenal. Siapa nggak kenal? Sampai anak kecil pun kenal. SD pun kenal. TK pun kenal. Tapi kalau ditanya, pernah nggak ada hubungan? Minimal menyalam pernah nggak? Jumpa langsung nggak? Menyalam Pak Jokowi pernah nggak? Kenal dalam firman Allah, percaya pada Yesus itu mengenal secara pribadi. Sudah dikenal, punya hubungan kepada Tuhan, maka ada perubahan.
Pak, saya kenal Kristus sejak anak-anak. Sampai sekarang saya kenal Yesus. Tapi nggak pernah bertobat. Itu tidak mengenal Yesus. Hanya engkau sekalian pembuat kejahatan. Pak, aku percaya Yesus, tapi hidupku berbohong, nggak setia beribadah. Sekali-sekali saja, itu namanya belum percaya. Percayamu hanya percaya agama, tapi percaya yang diminta Tuhan adalah percaya bertuhan, punya hubungan kepada Tuhan. Katakan amin. Harus punya hubungan kepada Tuhan. Baru kalau sudah percaya, baru kita katakan, Tuhan, banyak kelemahanku, banyak kekuranganku Tuhan. Ubahkan aku, biarlah api roh itu membakarku, api Roh Kudus membakarku, maka aku berubah. Itu permintaan kita. Jadi kenapa orang timbul tenggelam, muncul tenggelam? Karena dia hanya sebatas agama. Ya, apalagi suasana Natal dan Tahun Baru, yang beribadah itu semakin jumlahnya, kapasitasnya semakin bertambah. Habis itu semakin berkurang. Ditanya, saya tidak yakin itu orang percaya. Orang percaya diminta Tuhan setia, berubah. Siapa yang dikatakan kita ini sempurna di sini? Ada yang sempurna? Gak ada kan? Maka perlu dibakar. Bakar Tuhan keakuanku Tuhan. Bakar aku Tuhan kesombonganku Tuhan. Bakar aku Tuhan banyak kelemahan dan kekurangan aku Tuhan. Roh Kudus bakar. Apimu menguasai aku Tuhan. Apimu menguasai aku. Bakar aku Tuhan. Bakar. Maka itulah pertobatan. Ini percaya Yesus, tingkah lakunya ya samalah seperti dunia. Parbada ya parbada juga. Ya, berantam juga antara rumah tangga. Bermusuh-musuhan, SKT-SKT-an, itu istilah populer anak-anak muda. Ini namanya tidak percaya, Bapak Ibu. Kalau Alkitab mengatakan percaya, itu ginosko, punya hubungan pada Tuhan. Bukan berarti begini, Pak, aku punya hubungan pada Tuhan. Aku sudah sempurna. Aku sudah sangat suci. Hei, tunggu, engkau orang munafik, kata Tuhan. Ahli Taurat kan begitu kan? Kami orang suci. Kami orang taat beragama. Kami ajarkan hukum Taurat kepada orang-orang Israel. Itu orang Farisi, bagus, orang baik, orang dipilih secara demokrasi. Pemimpin agama itu orang baik semua. Pertanyaannya, apakah dia percaya Tuhan? Oh, percaya. Apakah punya hubungan kepada Tuhan? Tidak punya hubungan kepada Tuhan. Maka Yesus mengatakan, hai engkau orang munafik, dari luarnya engkau mantap sekali, tapi di dalamnya tulang belulang. Tidak ada pertobatan. Nah, jadi kita harus mengalami namanya api dari Tuhan. Dan api ini terus menyala dan tidak boleh padam. Kita sudah baca ya. Artinya, kalau kita sudah percaya Yesus, api yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu Roh Kudus, gak bisa dipadamkan. Jangan padamkan roh, ya. Jangan dipadamkan. Roh itu menyala-nyala terus dalam hidup kita, berkilau-kilau, bersinar-sinar. Sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, manakah kehendak manusia. Sehingga kita tahu, Bapak Ibu Saudara, yang saya lakukan ini benar atau salah. Sehingga saya tahu yang saya lakukan ini kedagingan atau menurut kehendak roh. Itu karena ada api roh itu dalam kehidupan kita. Ketika kita salah, langsung kita berdoa sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Hari ini spontan aku marah Tuhan. Itulah namanya ada api roh itu. Amin. Api roh itu mengingatkan kita. Gak perlu dipertahankan sampah. Tuhan sudah ingatkan, itu sampah anakku, bakar itu. Ya, jadi di mezbah korban bakaran, sampah-sampah kehidupan kita dibakar, hangus, jadi debu atau jadi abu? Jadi abu, bukan jadi debu. Debu
berbeda jadi abu. Abu itu sisa-sisa pembakaran. Dan gak bisa lagi diambil lagi, habis. Segala kesombongan, segala keangkuhan, segala keinginan daging kita yang gak seturut firman Allah dibakar, hangus. Dan itu dibuang di luar pelataran. Artinya Bapak Ibu Saudara, itu ya, abu-abu itu, abu pembakaran korban-korban itu nggak ada tinggal di dalam, dibuang di luar kemah suci, di luar tabernakel, nggak ada di dalam tabernakel, di luar. Tapi survei juga membuktikan ternyata orang banyak datang ke gereja membawa dosanya kembali ke gereja. Makanya kita datang ke gereja ini buang segala perbuatan dosa kita. Amin. Jangan masuk di tabernakelnya rumah Tuhan. Jangan masuk, harus dibakar dulu. Makanya dibuang keluar tabernakel kemah suci, dibuang, nggak ada lagi besar situ, harus dibuang. Demikian juga kita. Segala sesuatu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bakar dan dibuang. Karena ada api itu. Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita, mengingatkan kita, dan jangan dipadamkan. Kenapa dia melakukan dosa? Itu dipadamkan. Contohnya begini. Roh Tuhan itu berkata dalam diri kita ya, di hati nurani kita berkata, anakku, jangan perbuat demikian. Anakku, bertobatlah, lakukan yang terbaik. Pasti ada itu pasti. Gak mungkin gak ada. Karena kita sudah percaya Yesus, berarti ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu api bagi kita, mengingatkan untuk dibakar. Perbuatan kita dibakar. Tetapi apa? Dilawan. Enggak lah. Enaknya ini berjudi, enaknya ini berbabuk-mabukan, enaknya ke diskotik, enaknya melakukan narkoba, enak semua. Kira-kira ada api Roh Kudus gak situ? Ada? Gak ada. Ini sangat berbakat untuk masuk neraka. Orang yang begini sangat berbakat masuk neraka. Sangat berbakat. Orang yang berjudi sangat berbakat masuk neraka. Orang yang bohong-bohong sangat berbakat. Saya katakan berbakat berarti dia tinggal di bakatnya itu, menjadi bakatnya. Menjadi bakatnya itu udah biasa. Oh, ini bakatku. Aku punya potensi melakukan dosa. Adakah api Roh Kudus? Jawabannya tidak ada. Nanti saya terangkan nanti api yang asing, bisa mati kita. Ya. Jadi kalau tidak ada api Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu sama dengan tidak masuk surga. Saya katakan bukan karena ucapan saya, karena firman Allah harus dibuang. Dibuang. Gak masuk surga Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang yang meninggal, saya hanya menilai selama hidupnya ada nggak dilakukan api Roh Kudus itu? Ada nggak dilakukan itu? Ya nggak ada. Preman rupanya dia ini. Salibnya bagus. Meninggal dia pakai jas, ya kan? Rohani kali, di peti mati. Orang yang meninggal, kalau acara tradisi Kristen, orang yang meninggal sangat rohani kali. Di peti mati pakai jas kalau laki-laki ya, pakai jas, pakai dasi, kasih parfum, ya kan? Bagus kan? Bagus. Bahkan ada kasih supaya ini keyakinan yang nggak benar, ditaruh Alkitab. Nanti baca Alkitab ya, baca Alkitab. Selama hidupnya nggak pernah baca Alkitab, udah mati baca Alkitab. Bagus. Lebih rohani saat mati dan tidak rohani selama hidup. Ya, pakai jas ini bukan menentukan rohani, cuma menunjukkan kita mau melayani Tuhan. Tapi sudah mati, sangat rohani. Dimasukkanlah salib, dimasukkan yang berharga di situ. Wow, sangat rohani. Dinyanyikan, oh Yerusalem, kota mulia. Orang berkata, selamat jalan, selamat bertemu dengan Bapa di sorga, selamat bertemu bersama dengan Bapa di sorga. Alalah, kita punya penilaian. Manusia bisa menilai, apalagi Tuhan tidak bermaksud menghakimi. Tapi kita bisa melihat, nggak ada api Roh Kudus sama dia. Bagaimana masuk surga? Orang yang ada api Roh Kudus itu akan masuk. Amin. Ada api, jangan padamkan. Ada api.
maka yang tidak ada api itu mati sia-sia. Kita datang beribadah di rumah Tuhan, tidak ada api, sia-sia kita beribadah. Gak ada kita arti melangkah ke rumah Tuhan kalau gak ada api. Tidak bermaksud menghalangi itu ibadah. Tapi saya katakan, mari kita datang ke rumah Tuhan, bakar itu api kita diberikan Tuhan, api Roh Kudus, bakar semua yang tidak baik di rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan berdoa, Tuhan, tadi saya bertengkar dengan istri saya, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku berubah, aku mau beribadah kepadamu Tuhan. Itu api masuk, saya percaya api Roh Kudus membakarnya. Tuhan, aku tadi menyenggol orang, kecelakaan Tuhan, gak sempat aku tolong Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku hari ini mau beribadah kepadamu Tuhan, mau masuk tabernakel Tuhan, aku harus dibakar Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku salah Tuhan. Itu ada api Roh Tuhan, Roh Kudus masuk dalam kita. Ini enggak lenggak-lenggok, santai-santai, sudah berdosa, tenang-tenang, gak ada minta ampun duduk itu, gak ada minta ampun sama Tuhan. Terlalulah kita itu. Karena masuk ke dalam tabernakel, minta ampun dulu kepada Tuhan. Dibakar dulu. Ya, jadi tidak jaminan kalau orang datang di rumah Tuhan sudah dikatakan terima api Roh Kudus. Belum tentu. Maka perlulah dibakar. Amin. Dan ini dikatakan apinya jangan dipadamkan. Api mezbah tak boleh padam, harus menyala terus selama-lamanya. Artinya selama ada tabernakel, sebelum dipindahkan nanti tuntunan tiang awan dan api, itu tetap menyala. Kecuali Tuhan arahkan nanti di tiang awan, tiang api, pindah, bongkar lagi, pindah lagi. Begitu. Ya. Nah, next. Apa yang terjadi bila mezbah korban bakar kita rusak? Ya. Bapak Ibu Saudara, ini cerita bangsa Israel. Setiap kali bangsa Israel murtad, selalu mezbah itu terbengkalai, padam dan rusak. Dan kalau mereka berbuat kembali, baru mezbah itu diperbaiki dan menyala kembali. Sejarah Perjanjian Lama, ketika mezbah korban bakaran itu rusak Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan tidak hadir. Jadi mezbah korban bakaran kita itu kalau rusak, saya katakan menurut Alkitab ini ya, Perjanjian Lama, gak ada api Roh Kudus, tidak ada. Makanya harus diperbaiki. Amin. Mezbah korban bakaran kita diperbaiki Bapak Ibu Saudara, dibuat kembali. Makanya dikatakan dalam 1 Raja-Raja 18:30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat padaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Rupanya kita bisa meruntuhkan mezbah korban bakaran kita. Pak, aku percaya Yesus di tahun 2001. Pak, aku sudah dibaptis di tahun 2022. Bagus, ada api ya, ada api Roh itu. Tetapi bertingkah lagi, berbuat dosa lagi, tidak melakukan yang benar lagi, itu namanya mezbah korban bakarannya rusak. Kalau melakukan dosa lagi, rusak. Maka Elia mengatakan, mari diperbaiki. Supaya api Roh itu turun membakar korban itu. Kalau nggak diperbaiki nggak bisa turun api Roh itu. Makanya bertobat kita. Amin. Termasuk saya bertobat. Kesalahan saya tiap hari ada. Baik perkataan, baik pikiran dan perbuatan. Makanya sama dengan manusia belum ada yang sempurna. Tapi karena ada api Roh Kudus, mezbah korban bakar itu harus saya perbaiki. Harus saya perbaiki satu persatu. Mana yang kurang? Supaya aku layak di hadapan Tuhan. Perbaiki. Udah diperbaiki. Maka saya mengorbankan diri kepada Tuhan. Api itu membakar kehidupan kita. Amin. Maka harus diperbaiki. Nah, next. Kita lihat dulu cerita Nadab dan Abihu. Di Imamat 10
Bapak Ibu Saudara perhatikan di Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Sudah ya? Saya bacakan. Ini imam ya. Nadab dan Abihu itu imam, pelayan di tabernakel. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat 2 mengatakan, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Nadab, siapa namanya? Nadab dan Abihu ya. Nadab dan Abihu itu kalau zaman sekarang anak pendeta besar. Anak pendeta Benihin, begitulah. Anak pendeta Morris Surulo. Pendeta yang terhormat, terkenal. Yaitu kalau zamannya Nadab dan Abihu, Harun. Kenapa? Harun itu imam besar. Harun itu imam besar. Jubahnya berbeda dengan jubah imam-imam. Imam besar ada jubahnya. Bapak Ibu perhatikan itu. Ya. Ini jubahnya. Beda dengan jubah imam. Nah. Itu ya, itu imam besar, berwibawa, gagah, pemuka agama, tokoh rohaniawan yang hidupnya benar, imam besar, sekali salah saja mati. Masuk ke ruangan Maha Kudus, mati. Lebih dahsyat imam besar, sangat rohani kan? Sekali setahun harus masuk ke ruangan Maha Kudus. Sempat dia berdosa, pikiran, perkataan, perbuatan, masuklah di situ, mati dimakan kemuliaan Tuhan. Gak sanggup dengan dosa, dengan suci, berlaga, mati. Itu Harun, imam besar. Gak mati dia, masuk ke ruang Maha Kudus. Gak mati, berarti betul-betul hidupnya suci. Tetapi Nadab dan Abihu, anak pendeta, gak jaga nama orang tua. Orang tua capek melayani. Orang tua sudah terhormat di mata masyarakat. Tapi anaknya bajingan. Seperti anak Imam Eli. Bajingan. Melakukan pelanggaran dan kesalahan. Demikian juga Nadab dan Abihu. Seharusnya dia berpikir, aku ini anak pendeta. Saya bicara sekarang ya. Aku ini anak imam besar. Hati-hati apa yang kuperbuat. Aku jadi contoh di depan jemaah. Kalau sekarang jemaat, aku jadi berkat. Aku mematuhi peraturan yang ada di tabernakel. Tapi Nadab dan Abihu, anak pendeta ini, dua orang ini, niatnya baik. Niatnya baik, bagus. Ayo adikku, ayo kita masuk ke ruangan suci. Ya, kita berikan wangi-wangian. Karena mezbah dupa itu berbicara wangi-wangian. Kita buat racik sendiri rempah-rempah. Padahal rempah-rempah itu sudah ada aturannya. Itu seperti yang dipegang imam besar Harun itu. Itu namanya pendupaan. Kalau kita supaya lebih mengerti, lihat kalangan Katolik. Ya, itu dupa. Dupa itu dibawa ke ruangan suci dan akan masuk ke ruangan maha suci. Itu dupa. Isinya rempah-rempah yang sudah ditentukan ukurannya, standarnya. Sudah ada ukuran daripada Tuhan. Perbuatlah demikian. Jangan orang lain yang membuatnya. Kalau ada orang lain membuatnya, engkau mati. Sudah ada ketentuan Tuhan, kesucian Tuhan. Gak bisa macam-macam. Tapi Nadab dan Abihu merasa dirinya benar. Standar agama muncul. Standar Tuhan turun. Dia berpikir berbuat baik ini adalah standar Tuhan. Belum tentu. Kita berbuat baik kepada orang, belum tentu itu standar Tuhan. Kenapa? Ada tujuan kita. Tujuannya supaya aku menang jadi caleg. Ya kan? Ini Bu Karo, 500.000 pilih aku ya Bu ya. Pilih aku. Ini Pak, Manungkalit 1 juta Pak. Cukup Pak 1 juta? Kurang Pak. Pilih aku, pilih aku. Kan ada maksudnya. Kalau dari Tuhan enggak.
Apa yang kuberikan, apa yang kuperbuat, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya Nadab dan Abihu membuat sendiri racikannya, dibuat. Ayo dek, kita bikin wangi-wangian di rumah Tabernakel. Buat Nadab dan Abihu ya. Mungkin si Nadab abangnya, Abihu adiknya. Ayo deh kita buat. Bagus. Gak salah, tujuannya baik. Bukan penjahat, bukan pembohong. Nadab, Abihu itu anak pendeta tentunya baik-baik. Amin. Baik-baik. Karena sudah menerima didikan. Saya percaya Harun sudah mendidik putranya ini, 2 putranya ini dan yang lainnya juga sudah dididik dalam kebenaran firman Allah. Karena tradisi Yahudi, kalau menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, ketika jalan-jalan sampaikan firman Allah, kan gitu. Ketika duduk, peristiwa Adam dan Hawa begini, bercerita terus. Ketika berjalan mungkin ke daerah wisata, cerita terus kepada anak-anaknya. Disuruh membaca hukum Taurat, baca hukum Taurat. Bahasa Ibrani kan? Baca. Jadi jago-jago menghafal. Jago-jago untuk melakukan pola-pola ibadah. Bagus. Kalau sekarang mungkin jago nyanyi, ya, jago bermain musik dan sebagainya. Hebat-hebat anak pendeta ini, Nadab dan Abihu. Tetapi muncullah namanya menurut aturan sendiri. Dia mulai sombong. Wah, siapa aku ini? Kalau nggak ada aku ini, nggak jalan ini. Alah, bapak aku Harun, imam besar, bisa itu kulakukan. Pekerjaan bapak aku pelayan bisa. Tetapi nggak jaga hati, dia buat ukuran sendiri, dia buat rempah-rempah sendiri. Bapak ibu saudara-saudara bersama adiknya, ya, ketika mengambil api, saya nggak tahu dikatakan api dari mana, tapi mereka bakar, ya, dengan alat sendiri, dengan peraturan sendiri, dengan keyakinan sendiri, bukan dari Tuhan, dengan cara sendiri, dibakarlah itu. Apakah yang terjadi? Ketika perbaraan itu dibakar Bapak Ibu Saudara, maka memang sama turun juga api ya dari Tuhan. Turun api dari Tuhan, dikatakan sampai apa ini? Menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Menghanguskannya. Menurutnya begini, ini kan praktis saya buat ini praktis. Ini pola agama yang praktis saya buat. Tetapi dia melupakan historis. Caranya, sejarahnya dari awal sampai Z bagaimana ini dibuat. Dia mau praktis. Jadi jangan ibadah-ibadah kita rasanya ini praktis, berkenan di hadapan Tuhan. Enggak, harus punya latar belakang historis. Amin. Dia merasa ini efisien. Oh, efisien. Sangat bagus. Tapi menentang esensi. Ditentangnya esensi yang sudah ada. Hakikat untuk membuat itu ditentangnya. Nampaknya baik, nampaknya bagus, tetapi semua dilanggar. Itulah namanya pola agama. Makanya kita beribadah jangan pola agama. Amin. Aku datang beribadah di GB Sunggal. Karena aku sudah terdaftar supaya namaku nampak di gereja. Aku datang aja nampak wajah. Lihat Pak Gembala, oh hadir. Aku ada maksud hadir. Itu pola agama. Tapi aku datang ke gereja, aku menghadap Tuhanku. Amin. Aku mau menerima jamahan Tuhan. Aku merasakan kasih Tuhan. Itu bertuhan. Makanya ketika bernyanyi rasakan sukacita. Kalau diajak kita mari bersukacita. Bersukacita. Mari kita angkat tangan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu namanya ekspresi untuk memuliakan Tuhan. Itu bertuhan namanya. Kalau kita mau beribadah beragama, kaku semua. Mari Bapak Ibu memuji Tuhan. Oh, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Nah, gitu kan? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, gitu. Itu agama. Salah nyanyi? Enggak salah. Tapi nyanyinya nyanyi agama. Di mata Tuhan, suara kita jelek pun itu nilainya 100. Amin. Pak, suaraku gak bagus, tapi kalau sungguh-sungguh untuk Tuhan, nilainya 100. Daripada suaranya bagus,
tetapi tidak mengekspresikan kepada Tuhan, nilainya 0. Jadi kalaupun suara kita nggak bagus nyanyi Tuhan, memuji Tuhan, nggak apa-apa di hadapan Tuhan. Haleluya. Cuma kiri kanan yang merasa aneh ya, suaranya aduh mengganggu kali, begitu ya. Tapi karena hatinya kepada Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Maka Nadab dan Abihu hangus. Bagaimana lah namanya api, Bapak Ibu Saudara? Api membakar tubuh mereka, dikatakan hangus. Hangus itu berarti terbakar ya, hitam. Tapi sesuatu yang aneh terjadi di ayat nomor 5. Ya, saya bacakan. Imamat 10 ayat 5. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya. Masih berpakaian kemeja. Keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Terbakar tapi masih pakai jas. Hangus tubuhnya, rambutnya hangus, matanya hitam hangus, semua terbakar. Tapi pakai dasi yang lengkap, baju nggak terbakar, baju kemejanya nggak terbakar. Adakah orang dibakar bajunya tidak terbakar? Ada. Sejarah historis Alkitab yang terjadi itu hanya Nadab dan Abihu. Terbakar, hangus kata Alkitab, hangus hitam. Tetapi bajunya tetap rapi. Kalau pakai jas, jasnya rapi. Kalau pakai dasi, dasinya rapi. Tapi tubuhnya dari kepala sampai kaki hangus. Itu membuktikan kuasa daripada Tuhan. Makanya kita ini imam, jubah imam tetap dihargai oleh Tuhan. Amin. Tapi pelaku curang imam dibakar. Saya pelaku curang imam, saya dibakar, hangus, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi jubah imam, Tuhan tidak bakar jubah imam. Ya, next. Biar kita mengerti imam. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam Wahyu 1:6 mengatakan juga, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Gereja itu sama dengan imam-imam. Kalau kita katakan saya gereja, gak ada terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu bukan gereja. Kata Alkitab, gereja kita dipanggil menjadi imamat yang rajani. Itu gereja. Wahyu 1 ayat 6 juga berkata, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Itu gereja. Saya lebih percaya konsep firman Allah daripada konsep agama atau konsep gereja. Lebih percaya saya konsep firman Allah. Gereja yang tidak menjadi imam itu gereja palsu. Sama dengan mempelai yang bodoh. Kenapa bodoh? Gak dijaga apinya. Api itu dijaga karena kita melayani. Amin. Itu selalu bawa api, itu imam-imam. Api. Kalau saya imam pada saat itu, api perbaraan itu, saya ambil itu apinya dari mezbah korban bakaran. Apinya saya ambil. Saya masuk ke ruangan suci, membawa dupa, saya bakar. Sumbernya satu, dari Tuhan. Dari Tuhan, imam. Makanya jubah imam itu tidak terbakar. Orang yang tidak berkenan dibakar. Makanya semua jadi imam, amin. Konsep gereja adalah semua orang percaya jadi imam. Imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah. Aktif dalam pekerjaan Tuhan. Bukan pasif, tapi aktif. Tidak ada dikatakan sejarahnya, siswa datang ke sekolah sekali setahun, sekali sebulan, itu siswa akan ditinggalkan. Tapi kalau siswa itu belajar datang seterusnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bukan Minggu sampai Sabtu, itu namanya dia sebagai siswa, maka layak punya predikat siswa.
engkau siswa, engkau siswa. Tapi kalau dia hanya hadir, Senin hadir, Selasa tidak hadir, Rabu tidak hadir, Jumat tidak hadir, sekali seminggu hadir, ini dipecat sebagai seorang siswa. Di mata Tuhan, yang mengaku dirinya gereja, dipecat Tuhan kalau tidak mengambil pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu adalah mengatakan imam bagi kerajaan Allah. Imam masuk surga di kerajaan Allah. Kalau nggak masuk, kita hanya sebagai jubah imam dibakar, imamnya nggak dibakar, jubah imam pejabatnya dibakar, tapi kita dibakar, itu aja dibakar. Apalagi nggak melayani pekerjaan Tuhan. Apakah harus di atas mimbar? Enggak, saya nggak berbicara di atas mimbar. Ada event-event bagian kita tergembala dengan benar, ambil bagian. Santai bukan gereja. Bukan. Ambil semana bisanya. 10% kah bisa saya lakukan untuk gereja? Lakukan. 5% kah bisa saya lakukan? Lakukan. Saya imam. Doakah bisa saya lakukan? Saya doakan Pak Gembala, saya doakan pelayan-pelayan Tuhan, saya doakan rumah Tuhan ini supaya semakin diberkati Tuhan. Itu imam dalam hal doa. Amin. Oh, gereja Tuhan di tempat ini kurang bagus tampilannya. Oh, saya mau berkorban, dicat dengan bagus, diberikan AC. Ini korban saya. Korban imam sebagai donatur imam. Oh, saya punya talenta, suara saya bagus, saya pemenang Indonesia Idol. Oh, saya serahkan kepada Tuhan. Saya mau melayani pekerjaan Tuhan sebagai imam, penyanyi bagi Tuhan. Siapa nggak punya imam? Semua punya imam, amin. Nggak punya talenta. Minimal satu, pergunakan. Itulah tunjukkan kita, aku imam Tuhan. Gereja yang tidak jadi imam, pendam. Aku bisa nyanyi, pendam. Yang penting untuk dunia ada hepeng. Untuk Tuhan, nggak ada hasil. Itu bukan imam. Nggak mungkin kita nggak punya kemampuan, talenta, bakat, potensi. Nggak mungkin. Kecuali, paham? Pak, Bapak kok ngomong begitu? Memang begitu kata Alkitab, harus tegas. Kalau seorang nggak mau jadi imam, lama-lama idiot dan bodoh, kata Alkitab, nggak berkenan, ditolak beribadah, ditolak Tuhan. Maka kita harus imam, bukan dituntut sempurna. Enggak, semampu kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada kita. Kalau saya sebagai singer, suara saya mungkin ya pas-pasan, tapi hati saya sungguh-sungguh bernyanyi kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saya bergembira, saya senang memuji Tuhan, saya lompat-lompat, saya senang. Mungkin di mata manusia, pandai-pandaian, dia kasih nilai, 50 nilaimu, kau kayak begitu. Tapi aku bersuka cita seperti Raja Daud melompat-lompat, bergembira di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan saya imam, benar 100%. Yang menghina saya kena kutuk. Imam-imam yang sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, kalau dihina, disepelekan, kena kutuk. Raja Daud itu imam, berlompat-lompat memuji Tuhan, membawa tabut Allah, lompat-lompat. Orang mengatakan, ada gila Raja Daud. Lepaskan jubah kerajaan, lompat-lompat dia memuji Tuhan, bergembira, bersukacita, sesuai dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan. Dia bisa main musik, dia kerahkan musik semua, ayo main musik semua, musik Daud, mainkan semua. Aku memuji Tuhan, bergembira. Tetapi satu orang menghina. Siapa namanya? Bukan orang jauh yang menghina, bukan adiknya menghina, bukan abang yang menghina, bukan famili yang lain menghina, tidak. Istrinya sendiri yang menghina Raja Daud. Akibatnya apa? Tidak diberkati Tuhan. Kena tulah, kena kutuk, tidak punya anak. Artinya, imam, kalau sudah betul-betul kita jadi imam, kita menjadi berharga di mata Tuhan. Nadab dan Abihu tidak berharga di mata Tuhan, jadi imam di gereja tabernakel, tetapi melakukan pelanggaran, tidak berharga di mata Tuhan, alias hangus. Mana ada hangus bisa dimakan? Bisa hangus dimakan. Pernah lihat ayam panggang hangus, bisa dimakan hangus? Nggak bisa. Ya hangus sudah dibuang, makanya bawa, kata Musa, bawa keluar pelataran, sudah hangus. Nggak berkenan di rumah Tuhan.
Nah, jadi kita ini imam, amin. Ambil bagian Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan ini kehendak roh. Saya katakan bukan kehendak saya, kehendak roh. Menurut firman, ambil bagian jadi imam. Imam itu gereja. Kalau nggak mengambil imam, itu bukan gereja. Gereja adalah imam-imam bagi kerajaan Allah. Amin. Ya, minimal 1, 2, 3, terserah. Ya, mau kebersihan di luar sana, Pak. Setiap Sabtu saya bersihkan halaman gereja. Puji Tuhan, saya imam di rumah Tuhan. Pak, saya lap-lap kaca-kaca ini. Puji Tuhan. Itu yang saya bisa lakukan di rumah Tuhan. Itu imam. Amin. Banyak berkat Tuhan itu kita harus kembalikan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, next. Apa itu api yang asing? Yang pertama, motivasinya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dalam Roma 11 ayat 36 itu semuanya yang kita peroleh harus kita kembalikan untuk Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang benar. Tetapi api yang asing itu motivasinya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nadab dan Abihu melakukan itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk Tuhan. Dia menyangka untuk Tuhan. Tapi itu yang dilakukannya bukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan berarti dia harus mengikuti perintah Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan, dia lakukan ada motif yang lain. Mungkin saja kita datang beribadah di sini, kita ada motif yang lain. Bapak Ibu Saudara, itu api yang asing. Kalau saudara mengatakan aku datang di sini supaya dihargai oleh Bapak Gembala, itu api yang asing. Tuhan menghargai kita, amin. Dan Tuhan memakai Bapak Gembala untuk memperhatikan kita. Tapi kalau kita berharap di gereja, aku harus diperhatikan Pak Gembala. Seharusnya datang ke gereja, aku akan diperhatikan oleh Tuhan. Aku datang kemari supaya aku nampaknya hebat. Kalau dulu di gereja tradisi kan, nampak jubah yang hebat, sanggul yang bagus, pakaian yang bagus. Datang ke gereja, itu api yang asing. Ada maksud, motivasi, tujuan yang lain. Itulah namanya api yang asing. Satu ya. Yang kedua, melayani tidak sesuai dengan perintah ajaran Tuhan. Melayani seperti Nadab dan Abihu, tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Tuhan. Ya, Markus 7 ayat 7. Boleh kita baca ini supaya lebih jelas apa maksudnya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Melayani tetapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Masuk ajaran sesat, melayani api yang asing. Pemahamannya Yesusnya, Yesus siapa? Api yang asing. Isi ajarannya apa? Api yang asing. Menurutnya benar ini ajaran, api yang asing. Ini ditolak Tuhan. Banyak hal. Baik itu secara pikiran kita katakan ini memang cocok di sini, begini begitu. Coba periksa firman Allah. Kalau nggak cocok, api yang asing. Nadab dan Abihu tidak konfirmasi dengan bapaknya Harun. Ini benar Pak, kalau dibuat begini, pembaran apinya. Nggak tanya. Menurut ajarannya sendiri. Maka itu menjadi api yang asing di mata Tuhan. Makanya kita lakukan saudara-saudara, selama kita bernapas dan hidup ini, kita harus melakukan perintah Tuhan, amin. Ada ajaran-ajaran di luar, gak cocok menurut firman Allah, jangan diperbuat menjadi api yang asing. Ini contoh, saya beri kesaksian. Di tempat kami, tempat tinggal, Komplek Pedanka. Kira-kira di hari Selasa itu, terjadi namanya perampokan. Ya, pencurian lah saya katakan. Pencurian sepeda motor, kira-kira jam 7 malam. Di depan masih ada keramaian orang, dah dicuri. Yang merasa kehilangan pasti berkata maling, pencuri, maling. Kedengaran kan? Kedengaran komplek itu. Lari dia, dibawa di dekat pos Kamling depan rumah kami.
Udah ditahan sebenarnya. Siapa kau? Siapa kau? Enggak bang, itu malingnya, itu malingnya. Padahal dia maling, dia nunjuk orang lain maling. Enggak bang, itu malingnya katanya. Lewat, sap. Seandainya dia lewat ke kanan, lolos. Karena ada pintu keluar ke kanan di komplek itu. Tapi dia belok ke kiri. Belok ke kiri itu tembusnya, kami udah jaga di sana. Ayo jaga sana, pintu keluarnya, jaga. Ternyata dia larinya ke masjid. Nyamar dia, pura-pura. Nah ya namanya kalau orang misalnya lari ke gereja, pura-pura beribadah lah ya. Nah santai, nggak curiga. 2 sepeda motor, 1 punya pelakunya, 1 punya korban pencurian itu, diparkirkan di situ. Ternyata ada yang bertanya, mau jumpai siapa? Mau jumpai ibu ini. Yang mau mencari pelaku itu datang. Kau mencari siapa? Ini cari ibu ini nih. Tanya, bu betul ibu dicari? Nggak ada. Wah ini malingnya, dicekik lah. Ini malingnya. Kalau secara daging enak ya. Saya pun mau gini, itu cerita dari situ ya, kesaksian. Dibawalah ke pos Kambling. Oi, jangan dipukuli ya, ini dia pelakunya sudah dapat. Jangan dipukuli ya, jangan. Dimasukin di pos itu. Ramai lah orang berdatangan. Ada kesempatan pukul, karena udah berdarah wajahnya. Badannya bertato. Ya, saya kan nggak mungkin lah mungkul ya, tapi rasa geram mungkul itu pasti ada lah. Siapa sih nggak ada? Siapa terlampau rohani sini nggak berani mungkul? Pasti ada terdorong ya, ada. Aduh, kasihlah sekali nih ya. Puas rasanya kalau kita tonjok sekali. Puas gitu. Orang itu datang lewat. Udah puas dia. Maling. Puas. Benjol, bengkak, peot hidungnya mungkin ya, berdarah-darah gitu kan. Oh jangan. Datanglah polisi, bukan polisi tapi anggota TNI ya, warga di situ. Jangan, dilindungi. Saya berpikir gini, baik kali lah warga komplek P&K ini. Kalau di luar dibakar itu, minimal pincang dibuat, atau minimal ompong giginya, harus ada tanda di situ, ada bekas-bekas supaya jangan terulang kembali. Ini dilindungi warga sekitar situ. Jangan woi, datang ibu-ibu. Jangan. Tahulah ibu-ibu kan gak tega dipukuli kan? Tahan. Saya duduk aja. Udah, di ngobrol-ngobrol. Anggota TNI ini mukul kakinya aja pakai bambu. Kau janganlah begitu. Pakai bambu. Salah, enggak gitu parah sakit pakai bambu. Dipukul kayak bambu. Udah. Datang saya pegang kepalanya. Kau syukur kau di sini ya. Bukan saya hantam enggak. Saya beritahu nasihat. Kau syukur di sini. Aman kau enggak, kalau di luar mati kau. Jangan lagi begini. Bukan saya hantam, saya pegang rambutnya. Yang gitu-gitu kan. Nah, jangan kau lakukan lagi sini. Udah. Kalau yang lainnya dipukul, kalau saya pegang karena saya jaga. Karena depan rumah kan, jaga. Udah. Singkat cerita, datang polisi, dilindungi, masuklah ke mobil. Aman kan? Aman. Kita nggak tahu urusan di lapangan. Urusan lapangan itu terserah Anda. Di penjarakah? Ada hepengkah di balik itu? Tidak tahu kita. Dan kemudian 2 hari kemudian, saya udah bilang sama warga ini ada komplotannya, ada gengnya ini. Harus jelas ini. Seharusnya tadi ditanya sedetail mungkin, ada kawannya di mana dan di mana, gimana, sampai jelas. 2 hari kemudian pagi-pagi jam 7 pagi, anak saya menyaksikan. Tetangga kami diambil keretanya. Lagi dipanaskan keretanya. Ceng. Udah? Tahu kan di depan rumah ya? Kita sibuk bersihkan rumah. Dalam sesingkat mata itu, pura-pura spot pagi, pakai topi, pakai masker, diambil lah itu, bawa lari. Gak ada berteriak maling. Anak saya gak berteriak maling. Tengoknya aja gitu. Kalau bilang maling mungkin dikejar. Udah, keluarlah. Kalau saya panggil Lai, keluarlah Lai ini kan. Ya, udah hilang. Kalau saya ketika datang ke rumah, ya itulah betul saya bilang kan, itulah. Hilang kan. Baik hati kali kita dengan penjahat itu kan. Nah gitulah kira-kira menurut saya. Udah, singkat cerita. Ya, dia bukan berdoa untuk Tuhan, memohon, tapi mencari cara luar. Tahu cara luar ya? Bertanya kepada orang.
Sekalipun kita tidak tahu keberadaan barang yang dicuri itu, jangan sekali-kali di luar aturan Tuhan kita bertanya. Itu api yang asing. Saya nggak mau menghakimi tetangga saya, itu urusan dia dengan Tuhan lah. Bertanya-tanya, oh udah di sana dia Pak, udah sana, ya udah urusan dia lah itu. Tapi menurut firman Allah, jangan ikuti ajaran-ajaran yang di luar kebenaran firman Allah, apalagi ajaran manusia. Itu kan bukan ajaran manusia, itu ajaran sepele bego itu. Tentang bego-begonya, paranormal yang tidak hidup normal. Setiap hari melihat bego, nggak normal dia kan. Kalau saya lihat bego terus saya nggak normal, tapi paranormal begitu dia. Ditanya, tahu dia. Masalah benar nggak benar itu urusan mereka lah. Tahu. Apakah kita boleh bertanya demikian? Boleh. Api yang asing ditolak Tuhan. Sekalipun sepertinya benar sekalipun, tetap itu ajarannya bukan ajaran Tuhan. Seharusnya dia berdoa, Tuhan kembalikan Tuhan, jamah, kembalikan Tuhan, jamah dia Tuhan, jamah, kembalilah, kan gitu. Amin. Makanya jangan sekali-sekali muncul ajaran yang di luar Tuhan, apapun yang kita lakukan. Saya terangkan sama anak-anak tradisi sepele bego, supaya mereka tahu di sekolah. Ini jangan kalian lakukan. Tanah kuburan ditaruh di pintu, atau apa itu namanya, tulang belulang, gelang-gelang tangan, ya, jimat-jimat untuk bayi. Ya, pernah saya bongkar jimat itu apa isinya? Ya, aluminium kecil, kemudian ada daun-daun, ada gigi-gigi. Saya bilang, ini kalian percayai, ini bapakmu percaya sama beginian, sama si gigi ini, entah ini gigi tikus, nggak tahu kita, percaya ini. Ya betul Pak, ya betul. Sapu dibalik supaya gak ada maling, percaya kau itu, sapu. Iya Pak, ada maling nanti Pak malam. Tradisinya biasa, ambil sapu balikkan taruh ke pintu ya kan, aman. Tanah kuburan di atas lemari, percaya kau itu tanah kuburan, tanah opungku itu Pak. Taruh di kuburan supaya opungku yang menjaga. Tanah kuburan, taruh. Nah ini namanya api yang asing. Ditolak Tuhan. Haleluya. Nah yang ketiga, melanggar kekudusan Allah dalam ibadah. Ya, kalau saya baca di Imamat lebih pas lagi, yang tadi kita kembali ke Imamat 10 ayat 3. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bumi itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiam diri. Kalau saya berbicara tentang kekudusan, saya yakin kita semua sudah mengerti, amin. Melayani harus di dalam kekudusan Tuhan. Minta kuasa darah Yesus membentengi kita, maka kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ya, next. Nah, jadi bagaimana memiliki api dari Tuhan? Yang pertama, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu karena ada api. Giat selalu bukan artinya sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun. Giat selalu itu apinya terus aktif hidup. Next. Kemudian yang kedua, supaya tetap api itu ada dalam kehidupan kita, semakin giat menghadiri pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Inilah mempelai wanita yang bijaksana. Semakin giat, amin. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana supaya tetap ada api dari Tuhan? Setiap hari menyelidiki kitab suci. Orang-orang Yahudi di Tesalonika, ya, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar. Diselidiki kitab suci setiap hari, bukan hanya hari Senin.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tamat setahun. Selidiki lagi dari Januari, Februari, Maret sampai Desember, tamat lagi. Itu artinya setiap hari. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana supaya ada api dari Tuhan? Kita miliki rajin dan semangat melayani pekerjaan Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Masalah kendor ini hal yang pasti kita hadapi. Kendor berdoa, kendor membaca Alkitab, kendor beribadah, semua kendor. Kenapa? Malas. Seharusnya datang beribadah di tempat ini jam 10 tepat, tapi dia lewat jam 10 lewat 5, kendor 5 menit. Seharusnya beribadah datang 10 tepat, lewat jam 10.30, kendor, apinya padam. Jemaat Tuhan yang suka terlambat, pelayan Tuhan yang suka terlambat, apinya tidak ada. Amin. Itu namanya berasap-asap itu. Main-main. Saudara, Bapak Ibu, melayani Tuhan bukan abal-abal. Tidak abal-abal. Rajin. Tidak kendor. Apalagi? Rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Kerajinan kendor. Seholan terlambat. Alasan, kasih sulang istri dan anak. Enak sekali istri disulangi lagi. Anak lagi disulang-sulangi. Kita bisa atur waktu untuk beribadah. Saya yang jauh-jauh, saya atur waktu saya. Kalaupun di rumah gak sempat kerjakan, biarkan dulu berantakan di rumah. Gak usah cuci piring. Tak usah masak. Tak usah sarapan. Untuk Tuhan, api menyala-nyala untuk Tuhan. Nanti pulang dikerjakan, beres, tuntas. Senangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Ini bangun jam 8 pagi, melep, kendor. Bangun jam 5 minimal pada hari Minggu. Karena hari Minggu tanggal merah. Ini enggak, tanggal libur. Libur sekolah, libur kerja. Tapi enggak pernah kita libur pekerjaan Tuhan. Hari Minggu bukan libur pekerjaan Tuhan. Sama kadarnya dengan pekerjaan dunia. Kalau di pekerjaan dunia jam 5 pagi bangun kita untuk bekerja, masa untuk Tuhan? Masuk jam 10-nya sini. Kalau saya masuk jam 8, saya harus datang jam 7.30. Itu bukan kendor, sangat ketat disiplinnya. Jangan kendor. Yang melayani Tuhan harus disiplin. Sekali lagi, yang kendor apinya tidak ada. Kalau ada apinya, layani Tuhan dengan rajin. Amin. Sebisa kita, semampu kita. Tuhan, kalau engkau datang, jemput aku Tuhan. Jemput aku Tuhan. Bruh, kata Tuhan. Jemput. Kau aja malas kau. Calon terlambat kau. Aku datang, tertinggallah kau. Yang ada apinya diangkat Tuhan. Amin. Mempelai bijaksana, apinya dijaga, tidak pernah padam. Apinya bernyala-nyala terus. Kondisi masalah datang, api tidak padam. Istri lari, api tidak padam. Gak punya pekerjaan, api tidak padam. Gak lulus sekolah, api tidak padam. Ada masalah keluarga, api tidak padam. Layanilah Tuhan. Itu permintaan Tuhan, bukan permintaan saya. Maka api itu melayakan kita, api Roh Kudus itu menjamah kita, dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya ingatkan pesan firman Allah, siapa yang kendor melayani Tuhan, tidak ada apinya. Itu cikal bakal tertinggal, karena apinya padam. Maka mari bersama-sama, kalaupun kendor, ketatkan kembali. Amin. Kalau sering terlambat 10 lewat 5, ketatkan lagi 10 lewat 2 menit. Ketatkan lagi. Kalaupun udah berusaha jam 10 lewat 1, ketatkan lagi 10 kurang 15, saya datang beribadah di rumah Tuhan. Itu ketat. Amin. Tidak kendor. Jangan sampai kendor. Haleluya. Demikian firman Tuhan, supaya kita tetap memiliki api daripada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.